Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran matematika. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai bilangan. Apa sih bilangan itu? Masih lanjutan dari pembahasan minggu kemarin ya. Sekarang Ibu sedikit mengulas tentang pembahasan minggu kemarin. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini mengetahui sifat penjumlahan bilangan bulat, mampu memahami sifat komutatif dan asosiatif dalam bilangan bulat, mampu mengetahui operasi perkalian bilangan bulat. Sifat penjumlahan bilangan bulat ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, tapi di sini Ibu ingin menjelaskan lagi. Jadi bentuk dari sifat komutatif adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Itu artinya kalau ada bilangan A ditambahkan dengan bilangan B, hasilnya itu akan sama jika bilangan B ditambah dengan bilangan A. Contoh, perhatikan contohnya ya. Contoh, 20 ditambah 3. Hasilnya adalah 23. 20 ditambah 3 itu hasilnya akan sama jika penjumlahan ini kita balik. Jika dibalik menjadi 3 tambah 20. Jadi 20 tambah 3 sama 3 tambah 20 ini hasilnya sama-sama 23. Padahal posisinya tadi berbeda ya. Dan ini disebut dengan sifat komutatif. Sifat yang kedua yang akan kita bahas adalah sifat asosiatif. Bentuk dari sifat asosiatif adalah A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Nah, ini berlaku untuk sifat operasi hitung penjumlahan. Ya, ini yang membedakan hanya kurungnya saja ya. Kalau yang pertama kurungnya itu di B tambah C, kemudian kalau yang sebelahnya, bentuk sebelahnya itu A tambah B. Contoh ya, kalau misalnya kita mempunyai nilai A-nya 5, B-nya 8, dan C-nya 7. Nah, kita tulis bentuk asosiatifnya. Kita ganti sekarang. Kita ganti A-nya dengan angka 5, B-nya dengan angka 8, C-nya dengan angka 7. Dengan kurungnya ya. Nah, ini baris kedua kita sudah tulis. Nah, setelah itu kita jumlahkan yang di dalam kurungnya terlebih dahulu. Berarti di sini 5 ditambah, ini yang di dalam kurung 8 tambah 7 ya. 8 tambah 7 hasilnya adalah 15. Nah, yang sebelahnya itu yang di dalam kurung adalah 5 tambah 8. 5 tambah 8 adalah 13 ditambah 7. 5 ditambah 15 hasilnya 20. Yang sebelahnya 13 tambah 7 hasilnya 20. Jadi, bentuk asosiatif ini hasilnya akan sama ya. Contoh lain, kalau misalnya ada 3 dikurangi negatif 4 ditambah 2, berapakah hasilnya? Nah, di sini ada yang berbeda dari contoh soal yang sebelumnya, di mana setelah angka 3 ada dikurangi. Setelah dikurangi, soal tersebut adalah negatif 4. Jadi angka kurang, tanda kurang atau tanda negatif ini saling berdekatan. Sehingga ketika tanda negatif saling berdekatan, dia akan berubah menjadi tanda positif. Jadi negatif ketemu negatif hasilnya adalah positif. 3 ditambah 4 ditambah 2. Ya. Kemudian kita akan buat sifat asosiatif yang kurungnya di depan ya. Jadi 3 tambah 4 dulu baru ditambah 2. 3 ditambah 4 adalah 7. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Jadi hasil dari 3 dikurangi negatif 4 ditambah 2 hasilnya adalah 9. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Subbab yang baru yaitu tentang perkalian. Sebelum kita masuk ke contoh soal, di sini ada catatan penting yang harus kalian ingat. Sebenarnya catatan penting ini sudah dibahas sewaktu di SD, tapi di sini Ibu akan
mengingatkan kembali. Jadi, apabila ada bilangan positif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya pun akan positif. Ya. Kemudian, aturan yang kedua, apabila ada bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Aturan yang ketiga, apabila ada bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Dan aturan yang keempat, apabila ada bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Ini kalau bisa kalian harus ingat. Kenapa? Karena konsep ini akan kita pakai terus dalam pelajaran matematika. Kalau kita hubungkan dengan konsep ketakwaan, konsep yang tadi ya, atau yang positif dikali positif hasilnya positif, apabila kita kaitkan dengan konsep ketakwaan, kita bisa membacanya seperti ini. Apabila kita melaksanakan perintah, melaksanakan ini positif, perintah ini positif, positif itu artinya bagus ya, positif. Jadi apabila kita melaksanakan perintah, maka kita termasuk orang yang bertakwa, positif hasilnya. Aturan yang kedua, apabila kita melaksanakan larangan, kenapa larangan? Larangan disimbolkan dengan negatif. Jadi apabila kita melaksanakan larangan, berarti kita termasuk orang yang tidak bertakwa. Mulai yang ketiga, apabila kita meninggalkan perintah. Kalau meninggalkan perintah bagus tidak? Apabila kita meninggalkan perintah, berarti kita termasuk ke dalam orang yang tidak bertakwa. Dan aturan yang keempat, apabila kita meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan ini bagus ya. Kalau meninggalkan perintah, itu nggak boleh. Jadi meninggalkan larangannya itu bagus, sehingga kita disebut orang yang bertakwa. Jadi seperti ini keterkaitan antara konsep ketakwaan dengan konsep perkalian. Ya. Kita masuk ke contoh soal. Di sini kita ada tabel ya. Kita akan bahas baris pertama dulu ya, satu-satu sambil dilihat angkanya, dimana kalau kita mempunyai A-nya itu angka 1, B-nya angka 5, dan C-nya angka 4. Ini positif semua ya bilangannya. Kalau misalnya ada A kali B, A-nya itu adalah, kita lihat lagi, A-nya itu adalah 1 ya. Dikali B, B-nya berapa? 5. Sehingga 1 dikali 5 sama dengan 5. Kolom sebelahnya itu B kali A, berarti tinggal dibalik. Kalau tadi kan A kali B, 1 kali 5. Kalau B kali A berarti 5 dikali 1, hasilnya adalah 5. Kolom sebelahnya yang ketiga, yang dalam kurung A kali B kali C. Nah di sini A kali B. Tadi kita sudah mencari atau mendapatkan nilai A kali B. Kita lihat kolom yang A kali B. Oh ini nih, A kali B itu hasilnya 5. Sehingga di sini ibu langsung tulis 5. A kali B-nya langsung diganti 5 ya. 5 dikali C. C-nya berapa? Lihat lagi ke tabel yang depan. C-nya adalah 4. Sehingga 5 dikali 4 sama dengan 20. Kolom yang keempat ada B kali C. Kita lihat angkanya, B-nya 5, C-nya 4. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Kolom yang terakhir, A kali dalam kurung B kali C. Di sini kita sudah menghitung yang B kali C. B kali C, lihat kolom sebelahnya. B kali C itu adalah 20. Jadi tinggal tulis angka A-nya. A-nya adalah 1. Jadi 1 dikali 20 sama dengan 20. Sampai sini ada yang bingung? Coba kalau masih bingung, diulangi lagi videonya, dipahami. Sekarang kita akan bahas baris yang kedua, di mana nilai A-nya ada negatif 2,
B-nya 6, dan C-nya negatif 3. A kali B berarti negatif 2, A-nya kan negatif 2 ya, dikali B-nya adalah 6. Negatif 2 kali 6, nah kita ingat konsep yang tadi. Negatif itu meninggalkan, 6 itu positif, berarti perintah ya. Kalau yang keduanya itu perintah sama larangan, kalau yang pertama meninggalkan dan melaksanakan. Apabila bilangan pertamanya itu meninggalkan dan keduanya adalah positif, perintah, jadi meninggalkan perintah. Bagus nggak kalau meninggalkan perintah? Tidak bagus, berarti kita tidak termasuk orang yang bertakwa, sehingga hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 2 kali 6 berapa? 2 kali 6 adalah 12. Nah, gimana kalau misalnya dibalik B kali A? Nah, B-nya kita tulis 6, dikali A-nya adalah negatif 2. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. 6 kali 2 hasilnya 12. Berarti sama ya. Mau A kali B, mau B kali A itu hasilnya sama. Pasti sama. Kemudian kolom yang sebelahnya, A kali B dikali C. Nah, di sini kenapa warnanya merah? Karena di sini sudah kita hitung. Ya, kita lihat nih. A kali B. A kali B-nya lihat kolom yang pertama. A kali B-nya adalah negatif 12. Sehingga di sini di kolom ketiga kita tulis lagi negatif 12. Ini sudah A kali B. Kemudian dikali C. C-nya berapa? Negatif 3. Negatif dikali negatif. Negatif meninggalkan yang pertama, negatif yang kedua larangan. Meninggalkan larangan, kita termasuk orang yang takwa, berarti hasilnya adalah positif. 12 kali 3 sama dengan 36. Kemudian B kali C, B-nya adalah 6, C-nya adalah negatif 3. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. 6 kali 3 hasilnya adalah 18. Dimana di kolom yang terakhir, kalau misalnya A kali dalam kurung B kali C. B kali C ini berarti hasilnya tadi negatif 18. Ya, merah ya. Ini negatif 18. Tinggal tulis angka yang A-nya. A-nya adalah negatif 2. Sehingga bisa kita tulis negatif 2 kali negatif 18. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. 2 kali 18 hasilnya 36. Begitupun seterusnya. Jadi kita lihat dulu tandanya. Yang dikalikan itu tandanya apa? Kalau positif ketemu positif hasilnya positif. Kalau positif kali negatif hasilnya negatif. Kalau negatif ketemu positif hasilnya negatif. Dan kalau negatif ketemu negatif hasilnya adalah positif. Jadi kita harus ingat dulu catatan penting itu. Kalau kita sudah ingat, kita tinggal asah perkaliannya. 2 kali 5 berapa? 3 kali 5 berapa? Nanti tulis angkanya. Seperti itu cara mengerjakannya. Coba pahami lagi yang belum paham. Nanti setelah ini akan ada tugas. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dimengerti oleh semuanya.